Devi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan chapter 6 yang berjudul Supply Demand and Government Policy. Oke, langsung saja saksikan video kami. Perkenalkan, saya Keisha Dwi Arini dengan NIM V1425043. Perkenalkan, saya Antonia Kalista Andreas dengan NIM V1425061. Perkenalkan, nama saya Zaki Akbar Nur Fahmi dengan NIM V1425079. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Brian Alfian Daru dengan NIM V1425083. Materi apa saja sih yang akan kita bahas? Pada bab ini kita akan membahas yang pertama yaitu apa itu price selling dan price floor dan apa saja contoh dari keduanya. Yang kedua, bagaimana price selling dan price floor memengaruhi hasil pasar. Yang ketiga, bagaimana pajak dapat memengaruhi hasil pasar. Yang keempat, bagaimana efeknya jika pajak memengaruhi hasil pasar dan apakah pajak dikenakan pada pembeli atau penjual. Yang kelima, apa itu beban pajak, dan yang terakhir, apa saja yang menentukan beban pajak. Oke, yang pertama kita akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi hasil pasar swasta. Poin pertama yaitu kontrol harga. Kebijakan kontrol harga dari pemerintah adalah batas harga yang dimana terdapat dua jenis, yaitu batas harga atas dan batas harga bawah. Batas harga atas adalah batas harga maksimum yang ditetapkan secara hukum untuk barang atau jasa. Contohnya seperti pengendalian sewa. Lalu, batasan harga bawah adalah batas harga minimum yang ditetapkan hukum untuk barang dan jasa. Contohnya seperti upah minimum. Poin selanjutnya yaitu pajak. Pemerintah dapat mewajibkan pembeli atau penjual untuk membayar sejumlah nominal tertentu per unit yang dibeli atau dijual. Oke, contoh yang pertama yaitu pasar untuk apartemen. Di sini terlihat adanya grafik keseimbangan pasar antara penawaran dan juga permintaan. Lalu titik perpotongan antara kurva penawaran atau S yaitu supply dan kurva permintaan atau D yaitu demand adalah titik keseimbangan pasar. Di titik ini harga sewa jatuh pada $800 dengan jumlah apartemen 300 unit. Yang artinya pada harga sewa $800 per bulan, jumlah apartemen yang ditawarkan oleh pemilik adalah jumlah apartemen yang diminta oleh penyewa. Jadi tidak ada kekurangan atau kelebihan apartemen yang kosong. Dan di sini juga terdapat EQM without price controls yang artinya keseimbangan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah dalam bentuk kontrol harga. Jadi $800 terbentuk secara alami dari interaksi pasar antara penjual dan juga pembeli. Dapat disimpulkan pada harga $800 pasar apartemen berada dalam keseimbangan. Jika harga lebih tinggi dari $800 akan ada kelebihan penawaran, contohnya apartemen kosong. Dan jika harga lebih rendah dari $800 akan terjadi kekurangan, contohnya seperti banyak orang yang ingin menyewa tetapi sedikit apartemen yang tersedia. Gambar ini menunjukkan price ceiling atau batas harga maksimum. Jika pemerintah menetapkan harga maksimum di atas harga keseimbangan, misalnya $1.000, sedangkan harga pasar $800, maka tidak akan berpengaruh pada pasar. Artinya, batas harga itu tidak mengikat karena harga pasar tetap lebih rendah dan pasar tetap berjalan normal di titik keseimbangan yaitu $800 dengan 300 unit. Jika harga maksimum atau price ceiling ditetapkan di atas harga keseimbangan, maka tidak akan berpengaruh apapun pada pasar karena harga pasar sudah jauh lebih rendah. Batas harga seperti ini disebut tidak mengikat dan tetap berada pada keseimbangan semula. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dampak harga maksimum terhadap pasar. Jika harga keseimbangan atau EQM melebihi batas harga maksimum atau price ceiling yang ditetapkan, maka harga itu tidak bisa berlaku atau ilegal. Harga maksimum ini mengikat atau binding constraint yang artinya benar-benar membatasi harga di bawah titik keseimbangan. Akibatnya terjadi kekurangan barang atau shortage. Selanjutnya, pada grafik disebutkan bahwa harga keseimbangan terletak pada angka $800 dan harga maksimumnya terletak pada harga $500. Yang artinya harga keseimbangan ini melebihi dari harga batas maksimumnya. Ini yang disebut dengan ilegal atau harga itu tidak bisa berlaku. Selanjutnya, dari kejadian ini akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta oleh pembeli semakin meningkat karena harganya
dan barang yang ditawarkan oleh produsen akan semakin menurun karena biaya yang dikeluarkan tidak akan mencukupi untuk biaya produksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan barang atau shortage, yang artinya permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Selanjutnya yaitu harga maksimum dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, penawaran dan permintaan lebih elastis terhadap harga, jadi kelangkaannya lebih besar. Yang dimaksud elastis ini yaitu orang-orang dapat lebih menyesuaikan diri, jadi produsen dapat mengurangi atau menekan jumlah barang, dan pembeli bisa mencari alternatif barang lain. Selanjutnya pada grafik disebutkan bahwa harga maksimumnya terletak pada $800 dan harga maksimumnya terletak pada $500. Ini mengakibatkan kelangkaannya lebih besar karena jumlah yang ditawarkan oleh produsen semakin menurun dan jumlah yang diminta oleh pembeli semakin meningkat. Jadi selanjutnya yaitu kelangkaan dan sistem pembagian barang. Ketika terjadi kekurangan barang atau shortage, penjual harus membagi barang yang sedikit itu di antara para pembeli atau biasa disebut dengan penjatahan. Beberapa cara penjatahan yang bisa digunakan yaitu yang pertama, antrian panjang. Yang kedua, diskriminasi sesuai dengan keinginan atau kepentingan dari penjual. Misalnya, hanya menjual ke orang-orang yang mereka sukai atau terdapat hubungan sesuatu atau yang lainnya. Selanjutnya, cara-cara seperti ini seringkali tidak adil dan tidak efisien karena barang tidak selalu jatuh ke tangan pembeli yang paling membutuhkan atau yang paling menghargai. Sebaliknya, ketika harga tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bebas mengikuti pasar, sistem pembagian barang ini menjadi lebih efisien. Barang akan otomatis dibeli oleh orang yang paling membutuhkan atau yang paling menghargai barang tersebut. Selain itu, sistem ini bersifat tidak memihak atau impersonal sehingga dianggap lebih adil. Oke, selanjutnya yaitu contoh 2, pasar tenaga kerja tidak terampil. Pada sumbu W atau sumbu vertikal, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja tidak terampil. Sedangkan untuk sumbu horizontal, yaitu jumlah pekerja tidak terampil. Selanjutnya, pada garis S atau supply, ini menunjukkan penawaran tenaga kerja, dan untuk garis D yaitu menunjukkan permintaan tenaga kerja. Jadi, kedua garis ini saling berpotongan pada titik keseimbangan, yaitu yang bertepatan pada angka $4. Jadi selanjutnya yaitu keseimbangan tanpa pengendalian harga, yang artinya upah ditentukan bebas oleh pasar. Ini yaitu jika perusahaan menggaji tinggi, maka perusahaan akan mengambil sedikit tenaga kerja. Sedangkan jika upah terlalu rendah, maka orang-orang enggan bekerja, sehingga pemerintah menetapkan harga keseimbangan tepat pada $4. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai harga minimum pasar yang tidak mengikat. Harga keseimbangan pasar berada di angka $4, sementara harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah berada di angka $3. Harga minimum pasar berada di bawah harga keseimbangan pasar, sehingga tidak memiliki pengaruh apapun terhadap apa yang ada di pasar. Yang berikutnya kita akan menjelaskan mengenai harga yang mengikat pada pasar. Pemerintah mulai menaikkan harga minimum ke angka $5, sementara harga yang ada di keseimbangan pasar cuma berada di angka $4. Harga ini jauh di atas harga keseimbangan pasar, sehingga harga ini mulai mengikat dan mulai mempengaruhi harga yang ada di pasar. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai upah minimum. Di angka keseimbangan pasar di angka $4, ketersediaan tenaga kerja berada di angka 500. Kemudian pemerintah menaikkan harga upah minimum menjadi $5. Perusahaan tidak bisa memenuhi lowongan
lapangan pekerjaan sehingga terjadi surplus pekerjaan atau disebut pengangguran. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan efek dari A, harga maksimum dari $90, yang B, harga minimum dari $90, dan yang C, harga minimum dari $120. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang price ceiling dan price floor atau harga minimum dan harga maksimum. Yang pertama ada harga maksimum $90. Di grafik, harga turun menjadi $90. Pembeli meminta 120 kamar dan penjual menyediakan 90 sehingga terjadi kekurangan. Dalam kasus ini, harga maksimum ditetapkan $90, sedangkan harga keseimbangan atau equilibrium price sebenarnya $100. Karena $90 kurang dari $100, artinya harga pasar ditekan turun oleh kebijakan ini, atau terjadi kekurangan atau shortage sebanyak 30 kamar. That's it. Oke, yang kedua, di sini ada price floor atau harga minimum $90. Harga IGM berada di atas batas bawah atau jadi batas bawah tidak berlaku. Di sini P bernilai $100 dan Q sama dengan 100 kamar. Dalam kasus ini, price floor adalah $90, tetapi harga keseimbangan $100. Karena $90 kurang dari $100, artinya batas bawah ini tidak berpengaruh atau non-binding. Pasar tetap berjalan pada harga keseimbangan $100 karena harga pasar sudah lebih tinggi dari batas bawahnya. Yang ketiga, ada harga minimum $120. Di sini sesuai grafik, harga naik menjadi $120. Pembeli meminta 60 kamar, tapi penjual menyediakan lebih banyak yaitu 120 kamar, menyebabkan kelebihan pasokan karena harga kali ini minimumnya $120, sementara harga keseimbangan berada di angka $100, menyebabkan 120 itu lebih besar daripada $100. Batas bawah yang mengikat atau binding, jadi grafik di sini melebihi atau surplus pada grafik tersebut kelebihan 60. Yang terakhir ada pengevaluasian pengendalian harga. Ingat teman-teman, pada 10 prinsip dari bab 1, pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, harga adalah sinyal yang memandu alokasi sumber daya masyarakat. Alokasi ini berubah ketika membuat kebijakan membatasi harga. Yang terakhir, kontrol harga seringkali dimaksudkan untuk membantu kaum miskin, tapi seringkali lebih banyak merugikan daripada membantu. Jadi cukup sekian prestasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.